Bapa Surgawi, mohon Engkau memberkati kami untuk mempelajari firman-Mu. Bukalah mata kami, berfirmanlah kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini kita sampai di Amsal yang ke-9 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Di pasal ke-9 adalah kesimpulan. Dan di Amsal di pasal ke-9 ini adalah kata pengantar. Pasal 1 sampai 9. Pasal 1 sampai dengan 9 adalah kata pengantar dari kitab Amsal 31 pasal. Pasal 1 sampai 9 adalah kata pengantar. Pasal 10 sampai dengan 31 itu adalah ayat-ayat yang utama. Jadi di sini kita melihat Amsal yang permula, kata pengantar dari pasal 9 yang 1 sampai 9 mengatakan seorang perempuan, dan juga 31 juga saling berhadapan dan mengatakan yaitu seorang perempuan yang bijaksana yang terus memanggil berseru-seru agar anak muda orang Israel mereka terus merindukan dan mengejar kebenaran. Kemudian di pasal 10 sampai dengan 31 mengatakan dia mengejar hikmat dari Allah dan bermacam-macam tantangan dan kesusahan, rintangan. Dan sampai di pasal 31, seorang ibu berbicara kepada Raja Lemuel untuk memperistrikan seorang istri yang bijak, yang cakap. Di sini bukan hanya mengejar Amsal, tetapi kamu harus nyata untuk mendapatkan istri yang cakap. Maka dia akan menjadi kehormatan bagimu seumur hidup dan berkat. Jadi dia bukan berkata yang kosong. Di sini memberi semangat untuk kaum muda untuk mengejar, untuk mencari istri, untuk mencari istri yang cakap. Hari ini kita sampai di pasal 9. Pasal 9 di sini paragrafnya sangat sederhana, dibagi dalam 3 bagian. Kita lihat di PowerPoint. Kemarin dikatakan oleh Pastor Joshua di Amsal yang ke-8. Di situ mengatakan roh hikmat. Pasal ke-8 mengatakan 7 roh hikmat. Di sini dikatakan hikmat yang telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Di sini angka adalah ganda, bukan kata yang ganjil, seorang perempuan. Ya, di sini dikatakan kata ganjil hokman, yang kata ganjil hokmok. Di sini hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan tiang, ketujuh tiangnya. Ini adalah angka ganda yang angka ganda. Dia bukan hikmat seorang perempuan, seorang perempuan, tetapi setidaknya ini ada 7. Ada 7. Di sini dia menegakkan ketujuh tiangnya. Rumah ini dijadikan dalam
didirikan dengan 7 tiang. Jadi kita sebut dengan 7 roh. Dia bukan sendirian. Kita mengatakan rumah satu, tetapi tiangnya ada 7. Bukan kita di camping menggunakan tali rafia atau dengan mendirikan kemah dengan tiang yang bisa melentur. Bukan tiang itu, tetapi di sini adalah tiang yang sungguh-sungguh. Jadi tiang ini bagus untuk kita renungkan dan bagaimana dijadikan dan bagaimana hubungan dengan ayat pasal 9 disikan Lady is wisdom. Dia terus berseru-seru kepada orang dunia. Di pasal 9 di situ dia menyeru pelayan-pelayan perempuan, disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Dia mengutus perempuan-perempuan yang berhikmat agar mereka berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan kita melihat di pasal 9 ini ada 4 tokoh. Pertama, seorang ayah. Dia berbicara, "Hai anakku, hai anak-anak, kalian harus mendengar ajaranku." Di tengah-tengah kita di pasal 9 dan pasal 8 dan 9. Di situ mengatakan perempuan berhikmat yang di sini dikatakan yang mengasihiku akan dikasihi, dan yang mencari akan mendapatkan. Di kitab Matius juga mengatakan Yesus pun demikian, yang mencari akan mendapat. Di sini ayat pasal 1 sampai 9 juga mengatakan tentang perempuan yang berhadapan di depan, dan di masa muda anak muda mereka bertumbuh dewasa akan menghadapi tantangan atau ujian. Di sini dikatakan perempuan demikian mulutnya seperti makanannya manis dan bibirnya seperti madu. Di tengah-tengah ada orang yang jahat atau orang fasik yang mendengar perkataan perempuan ini, dan dia menolak perkataan dan didikan ayahnya. Ini adalah seluruh pembagian dalam kitab Amsal. Kita lihat sampai di pasal 9 sendiri. Di situ pun ada 4 tokoh. Di awal kita melihat dia perempuan berhikmat yang mendirikan rumah dengan mendekatkan ke-7 tiangnya. Dia berseru-seru agar manusia berjalan di dalam terang. Ayat 13 sampai 18 mengatakan perempuan yang tidak berpengalaman. Dikatakan di situ ada arwah-arwah mengikuti, tapi dia tidak tahu. Jadi manusia harus mencari pilihan menjadi orang berhikmat atau menjadi orang yang bodoh, orang yang tidak berpengalaman. Dan orang-orang yang diutus harus mengajar orang hikmat, dan semakin dia mengajar semakin berhikmat. Tetapi jangan mendidik seorang pencemooh supaya dia tidak mendatangkan cemooh pada dirimu sendiri, agar dia jangan mengecam pencemooh supaya mereka jangan membenci kamu. Di sini nasihat dari perempuan yang berhikmat
nasihat. Di situ yang ada perempuan yang bebal, yang cerewet, yang di situ selalu ribut untuk menarik perhatian orang, tetapi perkataannya tidak ada makna dan di dalam dipenuh untuk membangkitkan amarah orang. Dan di tengah adalah pilihan orang berhikmat 7 sampai dengan 12. Dibagi dalam 3 bagian. Ada 2 suara. Manusia harus mencari pilihan. Dan ini di pasal berikutnya bisa dibalikkan. Kita melihat bagaimana kita untuk mendapatkan inti daripada ayat. Poinnya adalah pilihan orang berhikmat. Terlebih lagi di ayat ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ini poin utama dalam pilihan. Tetapi di balik pilihan ada 2 macam suara. Ada hikmat, seruan hikmat, ada juga undangan orang kebodohan. Kita terus melihat poin pertama 1 sampai dengan 6. Di sini dikatakan hikmat adalah angka ganda yang mendirikan rumah dengan menegakkan ketujuh tiangnya. Dia adalah orang kaya. Dia di situ memotong ternak sembelihan, mencampur anggur dan menyediakan hidangannya. Dia sangat terbuka. Dia bukan hanya sendiri mempunyai rumah yang besar, dan juga di situ mengutus orang untuk mengundang bersama-sama dengan dia untuk menikmati hidangan ini. Dia menyuruh perempuan pelayannya ini juga dalam kata asli, yaitu dengan angka ganda, untuk disuruhnya berseru-seru di tempat yang tinggi di kota. Di situ memanggil, mengundang, dan berkata, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Di sini untuk panggilan, undangan untuk kembali, untuk marilah. Semua orang yang tak berpengalaman, tidak semuanya dikatakan bodoh, hanya belum terbuka. Salah satu pengalaman yang sederhana yang belum mendapatkan pengajaran hikmat. Di sini hikmat mengundang mereka untuk mendapatkan hikmat. Untuk marilah dalam artinya untuk meninggalkan jalan asalmu. Di sini kesederhanaan tak berpengalaman, kedagingan ini melihat perkara langsung seperti ada reaksi. Bagi orang Cina mengatakan tanpa otak, tidak pakai otak, reaksi yang langsung, dan dia ada undangan hikmat. Dia dalam perkara dia langsung, dan boleh dikatakan di sini dihadapi bagi panggilan bagi orang dunia. Ada orang pikirannya agak rumit dan rohnya sangat kacau. Ini adalah orang yang tidak berpengalaman, orang bebal. Di waktu bercakap-cakap sulit untuk melihat dia lepas dari poin konsep kehidupannya atau profession. Baik itu penelitian terhadap sesuatu atau perasaannya sendiri. Manusia tidak bisa menerobosi konsepnya sendiri dan tidak bisa keluar dari orang yang berkonsep, dan bagaimana dengan pendapatnya sendiri dan perasaannya sendiri.
kita semua orang juga punya konsep sendiri. Boleh dikatakan konsep kita adalah pengalaman dari masa hidup pertumbuhan kita, yaitu mungkin satu kata akan membangkitkan amarah kita. Maka karena aku marah, bukan karena perkataan ini. Perkataan ini mengingatkan saya masa lalu, bagaimana perkataan ini menyakitkan aku. Jadi di sini ada konsep, pada saat mendengar perkataan demikian, maka ada reaksi. Sesungguhnya bukan aku yang saatnya tepat pada waktu itu, tetapi pengalamanku yang telah bertimbun dan terus di situ berulang kali, sehingga tidak bisa terlepas dari konsep kita sendiri. Dan kita sesungguhnya juga orang bebal. Kita berpengalaman, kita tidak tahu, kita sendiri pun dibutakan. Dan terhadap kita mengira setiap perkara dan reaksi kita merasa semua orang di dunia pun sama. Sesungguhnya banyak sekali perbedaan reaksiku hanya menyatakan dari reaksi konsepku. Kalau konsepku belum dibuka dari kebutaannya, aku tetap berdiri dalam konsepku sendiri. Maka kita perlu ada connect dan bermacam cara reaksi dalam konsep, bukan hanya satu cara. Maka aku akan dibuka. Boleh dikatakan bingkaiku lebih luas. Aku lebih banyak mengadakan connect dengan orang lain, maka bingkai-bingkaiku akan semakin lebar. Tetapi semua orang berdiri dalam konsepnya sendiri. Baik saya menghadapi perkara secara positif, tetapi saya punya keputusanku sendiri dari konsepku yang masa lalu dalam melihat. Jadi kita perlu untuk dibukakan oleh Roh Kudus, perlu dibukakan oleh hikmat. Kita harus berbalik. Dan perempuan hikmat ini berkata kepada orang-orang yang tak berpengalaman untuk makan rotinya dan minum anggur yang telah aku campur. Bagi kita orang Kristen, bagi kita anggur dan roti ini konsep kita apa? Yang sering yaitu perjamuan kudus. Yesus membagikan perjamuan ini agar tubuhnya bila dibagikan agar kita mengalami diperbaharui. Dia juga lapang lada yang luas, yang mengorbankan dirinya sendiri, dan dikatakan juga di sini, buanglah kebodohan maka kamu akan hidup. Yaitu cara lama, pandangan yang lama, konsep yang lama. Untuk mendapatkan Roh Kudus, permulaan yang baru, pembukaan yang baru, dan mendapatkan hidup, maka bisa berjalan dalam jalan terang. Kata-kata ini kita tidak cukup waktu untuk menerangkan secara perbandingan dengan teliti. Di depan pasal 1-8 sesungguhnya berulang perkataan ini, tapi di sini penulis sampai di pasal 9 dia sederhana membuatkan satu kesimpulan agar orang Israel, anak-anak muda orang Israel sangat jelas ingat perkataan perempuan berhikmat ini yang dikatakan kepada kita. Kita lihat dan bagaimana dengan perempuan yang tidak berpengalaman atau yang bodoh. Kita lihat di pasal 16 dan 17, dia perkataan sama dengan perempuan yang berhikmat. Dikatakan ayat 16-17, singgahlah kemari. Ini bukan undangan, tetapi itu jalan silang untuk singgah ke rumahku. Dan juga berkata kepada orang yang tak berkemalan. Kamu lihat di ayat 16 sampai dengan ayat keempat.
Katanya sama, perkataannya sama. Kalau kita tidak secara teliti melihat, kita tidak bisa membedakan. Bagaimana kita membedakannya di ayat yang ke-17? Tadi dikatakan anggur yang telah dicampur dan roti yang telah disediakan. Di pasal 17 apa yang dikatakan? Perempuan yang tak berpengalaman, air curian itu manis, roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi itu lezat rasanya. Ini hal yang bukan tidak secara sembunyi-sembunyi. Kalau dikatakan makan dan minum melambangkan hampir sama, tetapi itu berbeda. Ini dengan mencuri yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi yang tidak secara umum. Ayat 14, 15. Dan bagaimana undangan dari perempuan tak berpengalaman ini bebal, dia duduk di depan rumah, dia tidak mengutus pelayan perempuan untuk keluar, tetapi dia sendiri duduk di depan pintu rumahnya. Dan ada kalanya dia pun duduk di tempat yang tinggi. Ini perempuan yang bodoh. Seorang perempuan sesungguhnya tidak bisa tetap di tempat yang ini hanya bagi orang petua-petua atau punya kedudukan yang terhormat. Tetapi dia bersama dengan para petua-petua ada hubungan yang kespesialan. Mungkin dia lewat petua-petua ini, para tua berkata perkataan ini bukan secara terang-terangan, dan dia di situ dia memanggil orang-orang yang berlalu di jalannya yang lurus, jalannya diundang dengan kata-kata. Hari ini kata yang manis, hari ini mungkin berbeda dengan yang kemarin. Mungkin sudah cukupnya, waktunya cukup sampai di stasiun yang berikutnya. Jam 8 harus sampai gereja, demikianlah kamu katakan. Tetapi di waktu berjalan kamu akan mendengar suara. Kalau suara dari undangan perempuan berhikmat, yaitu undangan. Tetapi bagi perempuan yang bodoh, itu adalah suara untuk menggoda. Bisakah kita membedakan menurut perasaan kita? Kalau kita tidak ada firman Allah, maka kita tidak bisa membedakan sebab hampir sama. Bahkan perkataan perempuan yang bodoh ini, perempuan yang bebal ini bukan berkata kepada kita, tetapi perasaan kita dia berbicara. Bagaimana perasaanmu hari ini? Apa yang kamu pikirkan? Dia sepertinya tahu. Dia berbicara dengan kita di tempat itu. Air curian itu manis. Roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi itu nikmat. Yang penting jangan ada orang yang tahu. Adakah seperti suara setan? Setan menggoda kita untuk melakukan sesuatu. Dia tidak pernah memaksa kita, dan juga dia tidak perlu menakut-nakutkan kita. Hanya dia menyuruhkan kita melakukan hal yang kita sukai untuk kita perbuat. Suara-suara yang menggoda, yang merayu. Tetapi kalau manusia tidak tahu, maka kalau dia makan roti dan air curian ini, rupanya di sana ada arwah-arwah, dan orang-orang undangannya ada di dalam dunia orang mati. Di luarnya kamu tidak tahu, dan hasilnya pun tidak langsung kamu tahu, tetapi akhirnya juga akan tiba. Di perkataan ini hampir
ada hampir sama dengan Mazmur ke-7 atau dua macam orang, dua macam hasil. Kalau kita yang belum dibukakan rohani kita, kita tidak perlu peduli jalan itu sampai di sana, sampai di mana. Yang penting perasaan kita bagaimana. Hari ini bagaimana aku mencari memilih keputusan. Keputusan ini juga tidak bagaimana ada hasilnya, tetapi Mazmur pasal 9 memberitahukan kepada kita tadi, Mazmur pasal 9 ya. Itu ada buahnya, ada hasilnya. Kita katakan kita kembali, yaitu menegakkan ketujuh tiangnya. Itu kemarin di pasal ke-8 dikatakan Roh Kudus adalah perusahaan penciptaan. Dia menegakkan dasar-dasar bumi. Saya merasa ini yang bisa menjelaskan di pasal 9 ayat 1 mengatakan tentang 7 tiang. Banyak cara penyampaian. Ada orang yang berkata 7 tiang ini adalah seluruh tiang. Kalau satu rumah ada 7 tiang, itu bisa berdiri dengan tegak. Dan juga di situ tidak akan goyah, ya satu yang sempurna. Tetapi saya merasa ayat tidak bukan begitu saja. Kalau kita gabungkan dengan pasal ke-8, Allah menegakkan dasar bumi, menetapkan awan-awan yang air tidak bisa melampaui batasnya. Di sini konsep keadilan dan kebenaran dinyatakan di dalam dunia manusia. Konsep ini dalam dunia manusia, sehingga dalam hubungan antar manusia, yaitu dasar yang tidak akan goyah. Dan 7 tiang ini, saya merasa penjelasan yang paling baik yaitu katakan di pasal yang ke-8 kemarin dikatakan di kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 di ayat kedua. Di situ ada 7 roh Allah, roh Tuhan. Di situ ada apa? Kita lihat adakah di sini? Roh Tuhan ada padanya. Di situ ada roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. Ditambah dengan roh Tuhan. Semua ada pada 7 tiang ini. Kita bisa secara agak rumit untuk memahami. Dia adalah kehidupan, dia adalah pohon kehidupan, dia adalah hidup. Allah Tuhan mendegakkan langit dan bumi adalah satu perbuatannya, dan Roh Allah mengutuskan hamba-hambanya. Sebab kita katakan manusia telah makan buah tentang yang baik dan jahat, tetapi Allah tidak menyerah begitu saja, terus untuk menyelamatkan kita, untuk kembali ke dalam rumah yang didekatkan dalam 7 tiang, untuk menikmati hidangannya. Tetapi kita akan menghadapi tantangan. Kita harus menghadapi pilihan. Pilihan kita ada di tengah-tengahnya. Dan kita melihat di ayat ke-7 sampai dengan 12. Dikatakan pencemooh dan orang-orang fasik. Agar yang para pelayan-pelayan perempuan yang diutus untuk jangan
di situ mengecam mereka. Kalau kamu mengecam mereka, kamu sendiri akan dicela. Kalau kamu mengecam mereka, mereka akan membencimu. Seperti dikatakan di ayat ke-8 dan di bawah, bagian bawah dikatakan yang harus dikecam adalah orang bijak, maka dia akan mengasihimu. Orang berhikmat sebelum mendapatkan nasihat, sesungguhnya kita juga adalah orang yang tak berpengalaman, tapi Roh Kudus yang membuka kita, membuatkan kita ada kerinduan terhadap Allah, menghadapi teguran atau didikan. Kita akan mengasihi apel ini, dan apel ini sesungguhnya apel atau kelereng, sesungguhnya di dalam hati kita itu adalah kesimpulan kita, bentuk dari kita. Kita tidak suka mendapat didikan dari orang, tetapi kalau kita tahu itu ada kebaikan untuk kita, untuk membawa kita dalam kita bertumbuh dewasa, membawa kita takut akan Tuhan, maka kita akan suka pada didikan. Tapi ada kalanya kita benci pada didikan yang demikian, sebab dia menangkap kelemahan kita, tempat kelemahan kita, mungkin tempat yang kita sembunyikan, hal-hal yang tidak mau kita akui, maka kelereng kita pun akan muncul. Sesungguhnya apakah dia apel atau pisang, ini bukan hanya perkataan luar atau dalam, tetapi kita sendiri di dalam hati kita, di dalam rohani kita, keadaan rohani kita. Saya di bawah di pengembalaan Pastor Joshua dan Simo, saya pun dinasehati berulang kali, kadang marah, saya pun pengen pergi. Saya pernah dengar dari staf gereja, mereka pun ingin balik ke Taiwan. Saya pun punya yang demikian, tetapi pada saat saya duduk dengan tenang dan merenungkan perkataan-perkataan ini, saya tahu bahwa itu berfaedah untuk hidup saya, dan pada saat saya membantu saya untuk bertumbuh dewasa dan membantu saya untuk menghadapi diri saya sendiri. Yang saya merasa bagi manusia yang sulit untuk diterima yaitu menerima kebenaran diri sendiri, kenyataan diri sendiri. Apalagi kita punya konsep yang lama, merasa benar sendiri, kesombongan, tinggi hati, maka orang akan tidak percaya diri. Dan saya merasa saya ada yang aneh, sebab saya merasa tidak selamanya, saya merasa tidak orang yang bukan tidak yang percaya diri, tetapi saya orang yang tinggi hati. Tetapi orang yang tinggi hati, Allah pun mengajar dia juga perlu nasihat dari hikmat, dan sehingga dapat melihat kenyataan diri sendiri. Ayat ke-9, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Hari ini yang harus kita hadapi, menghadapi kata-kata yang membawa didikan, maka kita akan semakin bertambah bijak, dan atau di dalam kita semakin menolak. Ayat ke-10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, yang mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Di sini kembali kepada tema dari kitab Amsal pasal 1, dan akhirnya juga di bagian juga mengatakan demikian, bukan perasaan sendiri, tetapi takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Perasaan saya bukan permulaan hikmat. Sangat jauh dari hikmat. Ayat 11 dikatakan, karena oleh aku umurmu diperpanjangkan dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Di sini di pasal ke-3 dan 8 pun ada disebut
Jika engkau bijak, kebijakan itu bagimu sendiri. Ada baiknya untuknya, mungkin kamu akan dicemoohkan, tapi itu ada baiknya untuk dirimu. Kalau di sini kamu dicemooh, merasa benar sendiri, yang merasa dirinya yang paling baik, maka dia sendiri yang akan menanggungnya. Jadi ada buahnya yang harus ditanggung. Dan hari ini tetap menantang kita. Kita harus menjadi orang yang berhikmat. Kamu melihat perjalanan undangan hikmat ini, atau kita menjadi orang yang bodoh, yang menanggung cemooh. Di sini kita ada merasa, sebagian orang ada merasa, aku bukan orang yang mencemooh, tetapi aku orang berhikmat, yaitu kita sering-sering membantu kita sendiri di bagian yang baik untuk berpikir. Tetapi pada saat didikan datang atau kita dapat teguran, apakah kita orang yang berhikmat ataukah kita dapat menerima, atau kita menjadi orang yang mencemooh, itu yang menyatakan reaksi keadaan situasi kita. Mohon Tuhan untuk memberkati firman-Nya. Mari kita bangkit bersama memuji Tuhan Allah kita. Tuhan adalah layak untuk dipuji. Dialah hikmat kita, menjadikan kita orang yang berhikmat. Haleluya.
Tuhan, Engkaulah perisai kami. Tuhan, Engkau dari generasi ke generasi, Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami di hadapan Engkau memuji Engkau, meninggikan Engkau. Engkaulah Raja kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Allah kami. Engkaulah permulaan hikmat bagi kami. Dari generasi ke generasi menyembah dan melayani Engkau. Tuhan, kerajaan-Mu dari dulu sampai selamanya. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, Engkau memberikan keselamatan kami dengan cuma-cuma di dalam hidup kami. Bukan perbuatan kami, bukan karena kami orang benar, tetapi kami setiap orang yang tidak. Tetapi Tuhan, Engkau hanya karena kasih-Mu kepada kami semua. Mari semua kita bersyukur, kita memuji Tuhan, ya, bukan karena kebaikan kita tetapi Allah yang memilih kita, bukan karena kita mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Pujilah Allah Tuhan kita. Kita dalam bersyukur, kita agar lebih lagi connect dengan Tuhan dan merasakan hatinya. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu dan belas kasihan-Mu. Terima kasih Engkau memberikan hal yang baik di dalam hidup kami. Walaupun kadang-kalanya kami ada kegagalan atau dalam lembah kegagalan, tetapi Tuhan, kami tetap mau fokus kepada Engkau, sebab Engkau Allah yang memberikan hikmat kepada kami dan memberikan kami agar mengalami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, kami bersyukur padamu pada saat kami masih tidak pengalaman. Engkau telah menegakkan 7 tiang-Mu, menyiapkan roti dan anggur bagi kami, dan Engkau membangun kami agar sadar dari kebodohan kami untuk berjalan dalam terang. Dan Tuhan, memang kami adalah orang yang bodoh, orang yang tidak berkemalan. Pada saat orang yang mendidik kami tidak mau mendengar, dan kami dalam konsep kami yang lama yang mempengaruhi kami untuk tidak dapat mendapatkan apel. Dan saudara semua, kita juga demikian.
Kita di sini juga mungkin ada di antara kita juga menolak didikan, baik itu pemimpin kita punya keputusan dari konsep kita yang lama sehingga kita tidak dapat mendengar nasihat, didikan, teguran. Di sini di sini di ayat dikatakan, berilah orang bijak nasihat dan ajarilah orang benar. Ya Tuhan, mohon pada Engkau untuk menuntun kami, didikan kami terima, teguran kami terima, nasihat kami terima. Roh Kudus, kami mohon Engkau menerangi kami agar ke dalam keadaan apa. Mungkin masa lalu karena ibu mengajar kami dengan tegas dan sering ditegur oleh ayah, atau kami sering dikecam oleh guru-guru kami sehingga kami tidak bisa hidup dengan leluasa di saat ini. Tuh mempunyai konsep masa lalu kami. Tuhan, ini mempengaruhi hidup kami, mempengaruhi alat penerima yang baik bagi kami. Tuhan, mohon Engkau menolong kami untuk merenungkan kembali semuanya ini. Tuhan, kami berterima kasih lewat ayat hari ini mengingatkan kami. Sungguh di dalam saya sendiri banyak sekali cara pandangan yang membengkok pada saat orang mendengar nasihat orang dari orang lain atau teguran, akan mudah termasuk jatuh dalam merasa diri sendiri tidak baik, bahkan merasa ditolak atau diremehkan. Tapi Tuhan, ini bukan pandangan mata dari Engkau, dan ini bukan cara pandang Engkau. Tuhan, dalam pandangan matamu memberitahukan kepada aku bisa untuk terus menghadapi terobosan dan terus bertambah dewasa. Ya Tuhan, mohon Engkau ampuni karena masa pertumbuhan, karena pembekuan ini disakiti, luka-luka lama saya, sulit untuk menerima teguran atau nasihat orang lain. Tetapi Tuhan, hari ini datang di hadapan ini, semua yang negatif ini kami serahkan di hadapan kursi tata karunia-Mu. Mohon Engkau dengan pikiran yang baru, dengan firman-Mu untuk membuka agar saya bisa rohani saya agar masuk dalam cara pandang yang baru sebagai mesin penerima yang baik atau mesin apel dalam tuntunan Engkau. Terima kasih Tuhan. Pada saudara semua, pada saat masa pertumbuhan kita, ayah dan ibu kita akan ada permintaan atau harapan terhadap kita. Harapan ini atau penolakan ini, bahkan pada saat kita ingin menyatakan perasaan kita, atau pada saat kita ingin menangis, banyak ayah dan ibu akan menyuruh kita diam. Kita harus kuat, harus tegar. Kita jangan dilihat orang, atau bahkan di masa kecil banyak perkara yang diperbuat akan ditolak oleh ayah dan ibu, merasa pendapat mereka
yang paling tepat. Ada kalanya di waktu kita masih kecil, kita nakal, ayah dan ibu akan menggunakan cara pukulan atau tanpa bertanya alasan atau penyebab langsung dipukul. Semua luka-luka ini baik di dalam jiwa, baik itu dalam tubuh kita, membuatkan kita menjadi takut. Sehingga kami sulit untuk menghadapi orang lain, sulit untuk lebih dalam lagi ada hubungan dengan orang lain. Di dalam kami banyak sekali rasa yang takut untuk ditolak, bahkan tidak berani menyatakan sungguh perasaan yang di dalam hati. Dan dalam semua pertumbuhan seperti selembar demi selembar topeng yang dipakai, di dalam hati sangatlah menderita, jiwa sangat menderita. Bahkan selembar topeng ini menjadikan satu kebiasaan yang menjadi penuntun hidup. Tetapi ya Allahku, aku tahu Engkau ingin kami untuk memilih di bawah pohon kehidupan Engkau, untuk saling terbuka, untuk saling menyatakan dan selaras dengan Engkau. Ya Tuhan, tapi kami merasa sangat sulit. Engkau pun tahu, Engkau pun mengerti. Dengan kasih-Mu di saat ini, Engkau curahkan di tengah-tengah kami setiap orang, dicurahkan di dalam hidup kami. Kasih-Mu menyembuhkan kami. Kasih-Mu membalut luka-luka kami. Ya Tuhan, saat ini kasih-Mu bukan hanya aja dicurahkan di dalam hidup kami, dan lebih lagi di dalam kasih ini mengalir keluar. Kami tidak seorang diri, tetapi kami adalah keluarga yang besar. Kami saling menerima, saling melingkupi, sebab Allah, Engkau mengasihi kami. Engkau hanyalah satu-satunya Bapa Surgawi yang mengasihi kami. Tuhan, terima kasih atas kesembuhan-Mu. Kami dari masa pertumbuhan kami dari kecil hingga dewasa, banyak pengalaman yang mempengaruhi keputusan kami. Tapi terima kasih Tuhan, Engkau menyembuhkan kami, keluar dari luka-luka kami, dan kami berkata kepada Engkau, kami mau menerima teguran, kami mau menerima didikan, mau menerima nasihat, dan juga kami mau memperbarui mesin apel kami. Kami menerima perkataan dari atasan kami, pemimpin kami, agar kami menjadi orang yang berhikmat. Kami mau membuang segala kebodohan untuk masuk di dalam terang. Tuhan, Engkaulah jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Tuhan, 7 roh-Mu, mohon Engkau menolong kami agar kami menerima 7 roh-Mu. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Setiap hari Tuhan, kami perlu akan Engkau. Roh Kudus, mohon Engkau menolong kami di setiap saat. Tuhan, Engkau tambahkan hikmat bagi kami. Kami perlu akan Engkau, Roh Kudus, seperti air hujan. Roh Kudus, kami perlu akan Engkau. Tuhan, aku perlu akan Engkau.
Firman-Mu menyucikan segala masa dalam pertumbuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kita buka jiwa kita, roh kita untuk menerima Roh Kudus. Roh pengetahuan, roh nasihat, roh pengetahuan, roh Tuhan, roh takut akan Tuhan. Tuhan, penuhilah aku dengan roh-Mu, roh-Mu, firman-Mu. Kita hari ini bersama menerima 7 roh Tuhan. Penuhilah kami Tuhan dengan roh hikmat-Mu, roh pengetahuan, roh nasihat, pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. Roh hikmat, kami perlu akan Engkau. Roh hikmat, mohon Engkau memenuhi kami. Roh pengertian, kami perlu lebih banyak lagi pengertian. Mohon Engkau memenuhi kami. Roh nasihat terhadap perkara, ada cara melihat pandangan. Kami perlu roh nasihat untuk menolong kami. Roh nasihat, mohon Engkau memenuhi kami. Roh kekuatan, kekuasaan, kami menyambut Engkau. Roh kekuatan, kami perlu akan Engkau. Kami perlu dari Engkau, kekuatan dari Engkau. Roh pengenalan, kami menyambut Engkau. Engkau memenuhi kami, agar kami mengosongkan diri kami sendiri, agar roh takut akan Tuhan memenuhi kami.
kami dipenuhi oleh roh Tuhan. Tuhan, kami perlu akan Engkau, roh-Mu bekerja. Agar kami, mari kita bersama masuk dalam doa. Kita bersama menerima 7 roh Allah ada di dalam kita. Hikmat, pengertian, nasihat, kekuatan, pengetahuan, takut akan Tuhan, roh Tuhan memenuhi kita. Tuhan, Engkau mohon Engkau ubah hati kami. Buang segala kebodohan dalam kami. Buang segala hal-hal yang bukan milik Allah. Buang segala kebebalan kami. Segala ketidaktaatan, iri hati, tidak percaya diri, merasa egois, semua ini harus pergi dari kami agar kami melihat dalam segala hal ada mata dari Tuhan. Tuhan, kami perlu roh pohon kehidupan memenuhi kami agar kami dalam setiap mengambil keputusan dari pohon kehidupan dan cara pandang pohon kehidupan. Tuhan, agar mohon rahmat memenuhi kami setiap orang. Mari kita bersama beritahu kepada Tuhan, mohon pada Tuhan agar kita perlu akan roh Tuhan lebih banyak lagi. Tuhan, kami tidak puas dengan hubungan kami dengan sekarang. Di tahun 2024 kami tahun melepas, karena kami lebih banyak lagi. Mohon Roh Kudus untuk Kau curahkan di dalam hidup kami. Mari kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari semua dimanapun kalian berada. Telingamu, rohanimu disunat. Punya telinga yang mau mendengar, hati yang mau mendengar. Setiap perkataan orang kepadamu juga membawa, pada saat merasa ditolak atau kecaman, kamu bisa menerima. Kamu bisa mendengar, itu adalah milik datang dari Allah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Kamu punya kekuasaan untuk membedakan. Allah memperkuatmu. Urapan membedakan ada di dalammu. Kamu tahu perkara yang mana bisa menjadikan Allah, bagaimana cara yang bisa membuat kemarahan Allah, sehingga kamu bisa menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dalam segala perkara kamu bisa melihat, dan bagaimana masalah kamu bisa mendengar, bagaimana perkara kamu bisa lakukan, dan semakin kamu tahu di mana jalan yang harus kamu lewati. Setiap saat punya jiwa yang takut akan Tuhan, roh yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Di mana dalam hidupmu dihormati atau dipuji, atau orang membawa mahkota kepadamu, kamu semakin mengenal Dia. Di dalam hidupmu semakin bisa dikecam, ditolak, dipukul, dihina, kamu semakin bisa mengenal Dia. Dalam hidupmu baik tinggi atau di bawah, kamu akan semakin mengenal akan pengertian dan hikmat darinya. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, pengetahuan surgawi, hikmat surgawi mengelilingimu, memenuhimu.
dan deklarasikan 7 roh Allah sebagai perisai bagimu di dalam masa hidupmu dimanapun kamu berada. Perisai ini akan melindungimu, mengitarimu, dan selalu mengikutimu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu di dalam mata Allah menjadi orang yang berhikmat. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.